أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
فأقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya orang-orang yang berselimut. Surah Makkiyah diturunkan pada periode Mekah. Surat ke-73 terdiri dari 20 ayat, terdapat pada juz yang ke-29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Wahai orang yang berselimut atau Muhammad. 2. Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali orang yang bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. 3. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. 4. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. 5. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. 6. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. 7. Sungguh pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. 8. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. 9. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. 10. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. 11. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. 12. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. 13. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. 14. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. 15. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. 16. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. 17. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu yang tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak beruban? 18. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. 19. Sungguh ini adalah peringatan bagi barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Hadis seputar ayat 4. Satu dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang baca Quran, bacalah dan baguskanlah bacaanmu, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu akan berada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. 2. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. 3. Rasulullah SAW bersabda, bukan golongan kami orang yang tidak melakukan atau mentartilkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 5. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dia berkata, saat diturunkan wahyu pada Rasulullah SAW berada di atas pahaku, hampir saja waktu wahyu itu membuat pahaku remuk. Hadis riwayat Bukhari. 20.
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberimu keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan dari Al-Quran, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 20. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, ketika turun awal surat Muhammad, para sahabat melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud selama bulan Ramadan hingga turun akhir surat Muzammil. Jeda waktu antara awal surat dan akhir surat adalah 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Ayatnya adalah, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah, dan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling benar pahalanya. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.